Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul pengaruh operasi stok opname terhadap kelancaran proses distribusi produk di outlet roti Kembang-Kembul Sidoarjo. Nama saya Nelson Bimantara Bani dan saya 2021-2023. Prodi saya Teknik Logistik. Konten adalah pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Mengolah stok menjadi fondasi utama supaya perusahaan bisa menjadikan kegiatan dengan lancar. Yang kedua, produk yang dijual di roti Kembang di Sidoarjo mudah rusak dan punya unsur sisa yang singkat. Proses stock up merupakan upaya perusahaan untuk menyesuaikan data arsip jumlah fisik yang nyata. Tanpa stok update yang tepat, perusahaan mungkin menghadapi masalah seperti kekurangan stok atau kehilangan barang. Informasi stok yang tepat sangat dibutuhkan manajemen dalam memutuskan pembesaran serta melakukan perencanaan ke depan. Yang terakhir, pencatatan persediaan kurang akurat bisa bertambah pada terhambatnya barang atau kerugian akibat hingga tiba-tiba. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh stok terhadap pada proses distribusi produk di outlet. Yang kedua, apa faktor hambatan dan penunjang dalam kelancaran proses distribusi produk. Batasan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di outlet roti Kembang. Yang kedua, data diambil dari produk tertentu yang tersedia di outlet. Yang ketiga, fokus penelitian hanya pada dua aspek utama: akurasi stok opname, variabel bebas, dan kelancaran distribusi produk variabel terikat. Yang keempat, produk yang diteliti berupa roti dan produk bakery tidak termasuk bahan baku dan produk dalam proses. Yang terakhir, tidak membahas aspek finansial, penasaran hingga mengulas proses stok opname serta distribusi internal outlet. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis faktor-faktor penunjang dan menghambat kelancaran distribusi produk. Yang kedua, menganalisis pengaruh akurasi stok opname terhadap kelancaran proses distribusi produk. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen persediaan dan distribusi khusus pada industri makanan. Yang kedua, manfaat praktis bagi manajemen outlet roti Kembang dan perbaikan sistem stok distribusi produk. Di pelaku institusi sebagai referensi penerapan sistem yang akurat untuk mendukung kelancaran distribusi. Bagi akademis, menjadi referensi penelitian sejenis pengaruh hubungan stok opname dan distribusi produk. Kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, stok opname. Proses penghitungan fisik persediaan barang tujuan memastikan kesesuaian jumlah barang aktual di gudang dengan angka yang tercatat pada sistem administrasi perusahaan. Yang kedua, tujuan stok opname. Memastikan kesesuaian data stok dan kondisi fisik barang, mencegah sisi persediaan akibat perusahaan kehilangan atau pencurian, mengidentifikasi kelayakan barang kadaluarsa atau rusak, sinkronisasi data dengan sistem administrasi. Yang ketiga, manfaat stok opname, menjamin akurasi data inventaris, mengurangi kerugian akibat kehilangan produk rusak, memberikan data terkini bagi pengambil keputusan persediaan, menganalisis tren inventaris, optimalisasi gudang. Yang keempat, cara melakukan stok opname yang efektif, rutin pelaksanaan stok opname, penyusunan stok, SOP pelaksanaan bagi seluruh tim, penataan dan catatan data secara sistematis maupun pelatihan dan teknis. Distribusi produk.
Yang pertama, pengertian distribusi produk. Produk penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir meliputi penyimpanan, transportasi, penyaluran sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Yang pertama, ketepatan data stok, sistem inventaris yang andai, fasilitas dan armada transportasi. Yang keempat, komunikasi antar tim. Yang kelima, kualitas nangkap distribusi. Data stok yang akurat dari stok yang membantu proses distribusi tetap optimal, menghindari risiko out of stock atau overstock, serta efisiensi rantai pasok. Akurasi stok name, pengertian akurasi stok name, akurasi berarti beberapa tempat data visi tersedia dibanding data administrasi semakin kecil, isinya semakin tinggi angka akurasi. Yang kedua, faktor mempengaruhi akurasi stok name, ketersediaan petugas, sistem administrasi yang digunakan, frekuensi stok name, penggunaan alat bantu teknologi, disiplin dan penerapan SOP. Yang ketiga, dampak akurasi stok terhadap operasional. Meningkatkan efisiensi kerja dalam layanan, mendukung keputusan manajerial, menghemat biaya dan waktu. Penelitian terdahulu. Menurut penelitian Astuti ETAL 2021 menunjukkan akurasi stok di atas roti meningkatkan efisiensi distribusi, penggunaan teknologi mampu mempercepat dan meningkatkan akurasi data persediaan. Rangka pemikiran, tingkat akurasi stok names sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses distribusi produk. Validitas data stok membantu perencanaan dan penyaluran produk sesuai kebutuhan hingga kelancaran distribusi dapat terjamin. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Aden Nurti Temanggung di Sidoarjo, Jalan Majapahit, nomor 77, Sidowaya, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kode posnya 61271 selama 3 bulan. Populasi dan sampel atau subjek penelitian. Populasi semua data stok name dan seluruh karyawan terkait stok name setelah distribusi outlet. Sampel total sampling yaitu semua karyawan yang 5 responden, pemilik atau manajer, kepala gudang, staf distribusi, atau admin. Sesuai kriteria pengalaman dan tugas. Desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer dikumpulkan melalui instrumen terstruktur atau kuesioner dan wawancara. Didukung observasi langsung terhadap aktivitas stok name dan proses distribusi di lapangan. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memastikan seberapa signifikan variabel akurasi stok name mampu mempengaruhi kelancaran distribusi. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik survei analitik, observasi terstruktur. Penelitian menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan. Wawancara semi terstruktur diterapkan pada manajemen, kepala gudang, staf distribusi, kasir atau admin. Kuesioner skala Lingkat karyawan di outlet diberikan kuesioner berisi pernyataan yang dijawab pada skala 1 sampai 5, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Variabel penelitian kesesuaian data fisik dan administrasi selisih stok, kelengkapan dokumentasi, konsistensi, frekuensi stok name, penggunaan, ketepatan waktu, frekuensi outlet, kepuasan pelatihan dan efisiensi distribusi. Prosedur penelitian, persiapan identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan proposal, izin penelitian. Yang kedua, pengumpulan data observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dokumentasi. Yang ketiga, pengolahan
pengolahan data editing atau coding, entry ke SPSS, uji validitas atau reliabilitas, analisis deskriptif, dan regresi. Yang keempat, penyusunan laporan, interpretasi hasil, simpulan, saran, penulisan akhir. Pengumpulan data penelitian, observasi terstruktur dengan checklist, wawancara semi terstruktur, kuesioner berbasis skala Likert 5 poin, dokumentasi data sekunder, catatan atau laporan distribusi (SOP). Alat atau instrumen penelitian, lembar observasi, pedoman wawancara, kuesioner skala Likert. Yang keempat, lembar dokumentasi atau data pendukung. Data analisis, analisis deskriptif, karakteristik data, frekuensi, band atau median atau modus, presentasi, ringkasan dalam tabel atau grafik. Uji validitas dan reliabilitas, version, produk aman, efek alpha. Uji akumulasi klasik, normalitas, hidrokristalilitas, linearitas. Regresi linear sederhana Y sama dengan A ditambah B X tambah E. Uji hipotesis, uji T, kriteria HO ditolak jika P value 0 kurang 0,05. Koefisien determinasi untuk pengaruh variabel L2. Hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, uraian singkat hasil pembahasan dari analisis data yang berisi jawaban atas pertanyaan rumus masalah. Kesimpulan bukanlah ringkasan hasil, melainkan jawaban dari tujuan yang telah ditentukan dari hasil pengujian berbagai hipotesis yang digunakan secara kritis. Saran, tindakan lanjut atau rekomendasi oleh peneliti dari hasil temuan penelitian. Saran juga dapat berisi usulan penelitian lanjut. Berbagai saran juga dapat berupa rekomendasi bagi para pemangku kepentingan stakeholder. Yang terakhir dapat usaha riwayat hidup lampiran. Selesai. Terima kasih.